Di luar negeri saya minta LC, Mr. Sesono, please open account di negara dia, barang saya kirim dia oper ke kita. Itu dimungkinkan. Oleh undang-undang kita? Dimungkinkan oleh sistem kita. Di banyak negara itu nggak bisa begitu. Jadi saya kira itu kita tidak siap. Bahwa bebas kita itu dengan tekanan seperti ini kita berbuat seperti itu. Itu baru pertama. Kedua, kalau kita lihat di pasar modal Jakarta, Indonesia sekarang ya, BIJ sekarang BI ini, aset asing itu 131,5 miliar US dollar. Saya dengar di banyak negara, investor asing juga dibatasi. Ini begitu ada apa-apa di negara dia lepas, dia mau jual, dia ambil dolarnya, pukulan luar biasa buat kita. Jadi, di samping masalah-masalah lain, Pak Sugeng, kalau memang kalau rupiah turun ke ekspor kita, eksportirnya menerima lebih banyak. Tapi masalahnya kalau sekarang ini mau turun berapapun pembeli itu tidak ada gitu. Seperti ekspor komoditas kita yang baguslah sawit, karet ya, coklat, telada, pala, batu bara sekarang juga jatuh. Ya. Itu pembeli juga sekarang ini berat sekali. Bahkan beberapa teman saya pabrik sawit, karena gudangnya untuk stok terbatas, sudah tidak memproduksi lagi. Akibatnya petani sawit TBS-nya dari 2.300 per kilo, turun pernah menjadi 300 perak. 150 rupiah, sekarang agak naik lagi sedikit ya. Tapi masih di bawah biaya produksi dia. Dan yang kasihan, pada waktu kemarin sempat sawit $1.200 per ton, TBS itu 2.300, banyak petani sawit ini beli sepeda motor dengan cicilan, dengan beli macam-macam dengan cicilan. Sekarang nggak bisa nyicil. Berat betul. Problem yang lain yang terkait dengan situasi sekarang ini soal rupiah ini, Pak. Bank-bank kita ini juga banyak yang kewajiban falasnya juga luar biasa. Saya agak geli waktu Pak Budiono menghimbau masyarakat jangan membeli dolar. Kecuali hanya kalau punya anak di sekolah. Saya bilang berapa banyak yang di masyarakat ini yang dibantu di kampung sampean Pekalongan nggak pegang-pegang dolar. Di Jakarta pun sebagian kecil. Yang paling besar main itu siapa? Itu di bank-bank sendiri. Di bank itu yang saya maksud, Pak Sis. Sekarang dengan likuiditas ketat ini di properti, KPR, dulu orang bisa beli rumah bayar uang muka 30%, sekarang harus 50%. Dulu bunganya 12%, sekarang 17,5%. Nggak ada orang beli rumah. Bulan depan, saya baru ketemu tadi industrialis, pabrik bata, pabrik genteng, pabrik ubin, pabrik kaca, tukang kayu, itu semua akan bakal nganggur. Jadi menurut hemat saya, Pak, ya saya sependapat dengan Pak Derajat, pilihan itu satu soal, tapi menyiapkan konsekuensi terhadap pilihan itu soal lain yang lebih penting dan lebih harus kita rumuskan dengan baik. Saya ingin memberikan contoh pada ya, kita memilih divisa bebas, kita punya penerimaan luar biasa. Saya ini ada angka, Pak. Sekitar 96,6% muatan angkutan laut dari Indonesia ke luar negeri diambil kapal asing. Coba, kita cuma 3,4% dari ekspor kita yang pakai kapal Indonesia. Divisanya kemana? Ke negara lain. Ini yang harus disiapkan kalau mau. Sekitar 46,8% muatan laut dalam negeri dikuasai kapal berbendera asing. Di dalam negeri? Di dalam negeri. Kan kelewatan ini. Kenapa kita tidak mengatur? Memang kita pakai bebas. Ya bebas mesti pakai aturan juga lah. Bukan begini. Angkutan ekspor RI hanya 5% kapal nasional. Jadi ini kan dolar semua ini. Jadi menurut hemat saya, orang Indonesia yang di luar negeri yang pegang falas itu luar biasa besarnya. Saya 15 tahun eksportir. Uang saya juga di luar negeri, saya akui. Tapi kenapa? Sistem memungkinkan. Menurut saya beri insentif. Ya, beri insentif. Dan yang nyimpan di luar negeri, pajaknya lebih rendah, Pak. Apalagi di Singapura. Ini sekarang, yang bendera-bendera asing ini sebenarnya sebagian milik orang Indonesia ini. Contoh, Pak Sugeng ya, sekarang. Untuk waktu lama PPH kita 35,5%. PPH, pajak penghasilan. PPH di Singapura 25% untuk waktu yang lama. Jadi eksportir Indonesia itu kirim aja ke Singapura, harga 100 dijual 101, untungnya cuma 1 perak. Kemudian diekspor ke Amerika, harga 120. Dia transfer pricing ini untuk dapat pajak yang lebih murah.
Sesudah bertahun-tahun kita appeal Apa pemerintah untuk diturunkan, sekarang pemerintah setuju mau diturunkan jadi 25%, bertahap tahun ini 28%. Saya tengok Singapura, PPh-nya diturunkan jadi 18%. Saya tidak bisa marah kecuali harus mengakui Singapura cerdik. Kita harus hidup di dunia sekarang ini dengan kecerdikan, Pak. Itu aja yang saya Very maksud. good. Pak Fuad, lanjutkan ya Pak Fuad ya. Ini akan panjang. Jadi begini Pak Fuad, tadi betul pada permulaan di second oleh Pak Derajat maupun Pak Sis itu. Jadi saya serius Pak ketika mengatakan apa itu Sumpah Pemuda, saya tambah itu serius. Karena ini ibu-ibu yang jual beli $10 gitu kok. Padahal mata uang dia ini adalah rupiah namanya gitu. Jadi itu betul-betul demoralisasi betul terhadap mata uang itu. Lanjutkan Pak Fuad. Ya. Saya kira Indonesia ya, bahkan dunia ini mestinya ya, dengan adanya krisis seperti sekarang ini yang kita ini kan seringnya sok ikut-ikutan apa-apa serba di depan gitu ya, liberalisasi depan, globalisasi di depan, apa depan, padahal kita itu ya belum kelasnya gitu ya. Kalau contoh jelasnya itu, kalau kita kena krismon tempo hari ya yang menikmati krismon itu ya kita aja nih, malah orang luar pada berpesta pora di tengah krismon kita, kayak perusahaan-perusahaan ya, akuntan asing ya, para penasihat keuangan asing pada berpesta di tengah-tengah krismon kita derita, nggak kemana-kemana walaupun kita tuh sok globalisasi gitu ya. Tapi ketika benar-benar krismonnya di Amerika, ya kita kena pukulannya gitu. Hal-hal seperti ini tuh menyebabkan kita bisa lihat juga sekarang, meskipun kita bunganya rupiah relatif tinggi, tapi rupiah tetap melemah. Ya tentu jawabannya pemerintah biasanya standar, orang lagi berburu dolar, entah karena mau bayar utang, yang mau import, tapi juga ada orang yang menyimpan rupiah, mau ngamankan kan, daripada rupiah melorot, amankan di dolar. Tapi juga kan memang ada faktor lain, memang itu konsekuensi, tadi bilang Pak Derajat, dari polisi kita sendiri. Kita ini kan punya rezim devisa yang super bebas. Exchange rate-nya itu juga full floating. Dan itu semua cilakanya diatur di undang-undang. Ini tidak logis. Diundangkan. Diundang itu tidak logis. Karena ini polisi seperti sama dengan bank sentral kita. Tidak boleh berbuat apa-apa kecuali begini-begini sangat restricted. Tapi lihat The Fed di Amerika, ada krisis, dia bisa ngeluarin uang ke sana kemari kan. Ada ruangan gitu buat dia kan. Tapi kita memang dibikin undang-undang, ya kita tahu siapa yang ngatur. Ya, kepentingan sebenarnya itu kepentingan asing juga. Tangan kita itu diikat sendiri, sehingga sesuatu yang mestinya dinamis mengenai rezim itu setengah kontrol, bebas atau apa ya gimana, terkendali istilahnya Pak Derajat, ataupun exchange rate-nya segala itu tidak bisa lagi. Supaya kita kaku, jadi kalau ada apa-apa nanti kembali ke ya lembaga-lembaga Minta tolong lagi. minta tolong, dia ngatur lagi gitu. Kita itu dibelenggu seperti itu. Dan memang banyak yang janggal di kita itu. Misalnya lagi, kita ini kalau import migas itu pakai LC Pak. Tapi setahu saya kalau kita ekspor kok enggak gitu loh. Itu kan aneh. Banyak yang pincang itu selalu ditaruh itu di bawah gitu ya. Nah, konsekuensi juga dari tadi itu, karena bebasnya tadi itu orang gampang melepas saham di bursa sekarang ini. Bukan hanya indeksnya jatuh karena semua mendam sahamnya, tapi juga berburu dolar karena mau dikirim ke luar negeri kan. Rupiah juga terpuruk, ya kan? Padahal kita sudah mencoba menyelamatkan rupiah, bukan hanya intervensi yang mungkin nurunkan cadangan devisa, tapi juga menaikkan bunga. Yang bunga tadi dibilang Pak Aziz itu konsekuensinya luas betul itu, yang terpukul gara-gara kita menaikkan bunga itu. Ini kan sedikit banyak karena kaitan dengan hot money itu konsekuensi dari rezim bebas kita, belum yang faktor ekspor. Nah, dalam riwayat dunia ini, kita mengenal juga, menurut teori juga, kalau soal exchange rate itu ada yang fix, ada yang float. Ya tentu ada variannya masing-masing, tapi pokoknya ini. Kita juga menjalani fix, dunia juga pernah menjalani fix, malah mungkin banyak orang beranggapan bahwa dunia ketika fix itu relatif lebih stabil ekonomi dunia. Nah sekarang ini Indonesia mestinya meneriakkan, dan saya sebetulnya banyak mendengar informasi, di Eropa juga sudah kepikiran kuat seperti itu, agar kita paling tidak untuk satu waktu tertentu sekarang ini, di tengah-tengah uncertainty dunia yang luar biasa, salah satu variabel itu kita
jinakkan dulu.